Selamat siang adik-adik yang ada di rumah, untuk siswa kelas 11 khususnya. Jadi materi matematika kita, pelajaran matematika kita saat ini, yaitu materinya yang pertama adalah logika. Jadi logika ini biasa juga digunakan oleh mata pelajaran yang lain, yaitu misalnya bahasa Indonesia. Nah, dalam matematika ini juga ada dikenal dengan logika. Logika itu adalah sesuatu yang pernyataan atau kalimat-kalimat yang masuk di akal. Nah, untuk logika itu sendiri, jadi sebelum kita mempelajari logika lebih jauh, maka kita akan pelajari tentang pernyataan. Jadi yang pertama adalah pernyataan. Jadi pernyataan itu sendiri adalah suatu atau kata lain daripada pernyataan adalah preposisi atau biasa juga dikenal dengan deklarasi atau maklumat. Jadi pernyataan itu sendiri, pernyataan ini adalah suatu kalimat, ya, pernyataan adalah suatu kalimat yang memiliki nilai. Jadi memiliki nilai benar saja atau salah saja. Jadi dalam logika itu ada dikenal dua itu. Jadi pernyataan yang pertama yaitu kalimat yang memiliki nilai benar saja atau salah saja. Kemudian yang kedua yaitu pernyataan tunggal. Pernyataan tunggal itu biasanya dalam logika, kita belajar logika dikenal dengan huruf kecil, ya. Huruf kecil di sini biasa kita akan gunakan atau dilambangkan dengan huruf P, Q maupun R, ya. Jadi ada 3 yang biasa kita gunakan di logika ini adalah P, Q, dan R. Jadi untuk benar atau salah dalam pernyataan di sini, dalam mempelajari logika ini, ada yang dinamakan dengan dasar empiris. Jadi dasar empiris atau fakta, ya, dasar empiris atau fakta, yaitu misalkan kita akan lihat di sini ada contohnya, yaitu Jakarta. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Kemudian ada juga yang didasari dengan dasar tidak empiris. Jadi bagaimana itu yang tidak empiris? Yang tidak empiris yaitu misalnya perhitungan matematika. Yaitu dalam segitiga, misalnya contoh kita akan ambil dalam segitiga ABC, ya, dalam segitiga ABC maka kita akan melihat sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Maka pernyataan ini juga merupakan suatu pernyataan yang bernilai benar. Kemudian yang kedua adalah kalimat terbuka. Ya, kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka yaitu kalimat yang memuat variabel sehingga nilai kebenaran belum dapat dibuktikan atau belum bisa ditentukan. Contohnya misalnya jika X dan Y, ya, jika X dan Y. Jadi kalimat ini misalnya kita akan lihat jika X dan Y adalah peubah pada himpunan bilangan bulat antara 1 sampai dengan 5, ya, jika X dan Y adalah peubah pada himpunan bilangan bulat antara 1 sampai dengan 5, maka himpunan penyelesaian dari 2X tambah Y sama dengan 6, yaitu adalah 2,1. Nah, di sini kalimat terbuka ini kita akan belum bisa tentukan apakah benar 2X tambah Y itu sama dengan 6. Jadi kalimat terbuka ini suatu kalimat yang rancu, ya, bukan rancu, artinya kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya sebelum kita akan membuktikannya terlebih dahulu. Kemudian yang berikut adalah, ya, jadi selain kalimat terbuka,
kita akan pelajari yaitu ingkaran. Ingkaran dalam logika yaitu menyatakan atau menyisipkan kata tidak atau bukan. Ya, ingkaran artinya mengingkari suatu pernyataan itu sendiri. Jadi di sini kita akan menyisipkan kata tidak atau bukan pada pernyataan semula. Jadi ingkaran adalah menggunakan kata tidak atau bukan pada pernyataan semula. Jadi penulisan simbol ingkaran dari suatu pernyataan P itu ditulis dengan negasi P. Ya. Yaitu misalkan kita akan lihat di sini ada tabel kebenaran untuk ingkaran. Jadi misalnya di sini ada, kita akan lihat tabel kebenaran dari ingkaran. Jadi ini menyisipkan kata tidak atau bukan. Ya. Jadi penulisan simbol ingkaran adalah misalkan kita tentukan pernyataan P. Pernyataan P maka ingkarannya adalah negasi P, ya. Maka kita akan lihat di sini tabel kebenaran untuk ingkaran. Misalkan di sini ada tabel P dan Q. Jadi untuk logika penulisan pernyataan tunggalnya harus ditulis dengan huruf kecil atau dilambangkan dengan huruf kecil. Ya. Jadi kalau di sini ada misalnya pernyataan P bernilai benar, kemudian ingkarannya apa? Maka ingkarannya adalah P bernilai salah. Begitu juga sebaliknya. Kalau pernyataan P bernilai salah, maka ingkarannya adalah bernilai benar. Kemudian ada yang dinamakan juga dengan konjungsi. Jadi lambangnya kita bisa tulis ini. Jadi lambang dari konjungsi adalah V terbalik ya. V terbalik dan ini dibaca dan. Ya. Jadi konjungsi, jadi lambangnya adalah V terbalik dibaca dan. Maka kita akan lihat di sini tabel kebenaran dari konjungsi. Misalnya diketahui dua buah pernyataan P dan Q. Ya. Misalnya pernyataan P benar, kemudian pernyataan P yang bernilai benar, dan ada yang bernilai salah. Kemudian ada juga pernyataan Q yang bernilai benar, kemudian pernyataan Q yang bernilai salah, benar, salah. Maka kita akan lihat tabel kebenarannya, maka P dan Q. Nah, menggunakan kata dan, ya, menggunakan kata dan berarti itu harus memenuhi kedua pernyataan ini harus bernilai benar. Kemudian hasil tabel kebenarannya akan bernilai benar. Jadi kalau alasannya benar dan akibatnya juga benar,
maka bernilai benar. Maka kita akan lihat di sini, pernyataan P benar dan pernyataan Q benar, maka konjungsi daripada P dan Q itu bernilai benar. Kemudian yang kedua, pernyataan P benar dan pernyataan Q salah, maka konjungsinya adalah salah. Begitu juga dengan selanjutnya, pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai benar, maka konjungsi daripada P dan Q-nya ini akan bernilai salah, ya. Dan yang terakhir yaitu pernyataan P salah dan pernyataan Q salah, maka konjungsi daripada P dan Q itu bernilai salah. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa tabel kebenaran untuk konjungsi, ya, tabel kebenaran untuk konjungsi hanya bernilai benar jika pernyataan P benar dan pernyataan Q benar. Karena kita akan menggunakan kata dan. Kemudian yang berikut yaitu disjungsi. Ya, disjungsi lambangnya adalah V. Ya. Dibaca atau. Ya. Jadi disjungsi yaitu dilambangkan dengan V dan dibaca dengan atau. Nah, kita akan lihat di sini tabel kebenaran untuk disjungsi itu sendiri. Nah, ada pernyataan P, ada pernyataan Q. Benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah. Nah, kita akan lihat sini tabelnya. Untuk disjungsi, karena kita menggunakan kata atau, ya, karena kita menggunakan kata atau, maka logikanya berarti pernyataan itu bisa benar dua-dua atau salah satu pernyataannya bernilai benar, karena kita menggunakan kata atau penghubungnya. Maka kita lihat di sini, benar, pernyataan P benar, pernyataan Q benar, maka P disjungsi Q bernilai benar. Pernyataan P, kemudian pernyataan P benar, pernyataan Q salah, maka disjungsinya adalah ya benar. Kemudian yang ketiga, pernyataan P salah, pernyataan Q benar, maka disjungsinya bernilai ya benar. Betul sekali. Kemudian yang terakhir, pernyataan P salah, pernyataan Q juga salah, maka bernilai ya benar sekali, yaitu salah. Maka kalau kita perhatikan di sini, kita akan menarik kesimpulan bahwa untuk tabel kebenaran disjungsi, jadi disjungsi hanya bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q bernilai salah. Ya. Jadi ini untuk logika, untuk materi logika yang pertama yang bisa Ibu sampaikan untuk saat ini. Jadi kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikut untuk lanjutan daripada konjungsi dan disjungsi, yaitu ada yang dinamakan juga dengan implikasi dan biimplikasi. Nah, itu akan Ibu jelaskan di pertemuan yang berikut. Jadi untuk saat ini, pertemuan kita sampai dengan hari ini, saat ini, dan Ibu sampaikan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.